Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani, rohani, dilancarkan segala aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, oke to the point aja untuk sekilas info ya di hari ini pertanggal 15 Oktober ya, 15 Oktober 2022. Sama kita menunggu hingga hari ini, hingga tanggal ini bagaimana kabar core mining ya, dimana kita tahu core mining adalah satu project yang saya rasa ini layak untuk kita tunggu ya, dan layak untuk kita perjuangkan dengan kisi-kisi atau info-info yang memang mengarah kepada real adanya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan memang ini adalah salah satu jalan dimana kita bisa terbantu dengan adanya project ini ya. Oke ya. Oke, informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada beberapa informasi ya. Bisa informasi ini menggembirakan atau belum juga ya, nggak masalah, itu persepsi masing-masing teman-teman ya. Oke, yang pertama saya lihat sebenarnya gini teman-teman, ini udah beberapa hari yang lalu saya juga sebenarnya nggak enak juga sih karena ada ya atur-atur waktu lah. Saya memang banyak aktivitas juga di luaran ya, aktivitas dengan keluarga juga, jadi ya bagi-bagi waktu aja lah ya. Ini ada dari Satoshi Core Mining ya. Di sini sudah saya artikan biar cepat. Fokus pada akumulasi core katanya gitu. Sementara Dev Team CoreDAO.rg melanjutkan ke build. Ya, build itu membangun, cuman beda tulisannya aja, ini salah. Ini karena memang mesin yang merhatikan teman-teman. Nah, sekarang hype tidak banyak, adalah waktu terbaik untuk memposisikan diri Anda untuk kejutan kripto terbesar yang akan datang. Nah, artinya di sini optimistis ya. Artinya kejutan besar itu berhubungan dengan seperti yang kita tahu, memang sebentar lagi ini mainnet ya, walaupun memang tidak ada yang tahu satupun untuk masalah tanggal berapa, tepatnya hari apa, itu project kripto itu rata-rata tidak ada yang tahu, tidak ada yang dibuka di awal ya. Artinya kenapa bisa demikian, rata-rata kok nggak mau mengumumkan secara detail dan lain sebagainya, karena berhubungan dengan teknis ya. Artinya teman-teman, kadangkala terlebih dengan teknologi atau mesin dan lain sebagainya, itu ada saja ketika mau launching atau mau persiapan untuk mainnet, ada saja kendala ya. Dan mau tidak mau, ini berhubungan dengan finance, tentunya memang harus betul-betul safety, aman dan lancar ya. Jadi tidak ada kendala, agar apa? Agar kenyamanan kita dapat, keamanan akun kita dan lain sebagainya ya. Zaman sekarang itu luar biasa, peretas tuh di mana-mana teman-teman ya. Oke, jika CoreDAO dapat menghabiskan lebih dari 10 juta dolar, wow luar biasa. Artinya ini sudah 1,5 triliunan lah ya untuk insentif. Insentif di sini artinya apa yang kita rasakan. Mungkin teman-teman ada yang mengembangkan daripada jaringan core mining ini, sehingga karena mengembangkan referralnya, artinya teman-teman akan mendapatkan Bitcoin BTC ya. Ada yang sudah menarik, ada yang belum ya, seperti itu. Nah, maka Anda harus tahu bahwa mereka tidak ada di sini untuk lelucon ya. Artinya ketika modal itu terlihat besar, artinya ini bukan miliar lagi, bukan puluhan miliar lagi ya. Ini udah ratusan miliar ke atas, seperti itu. Nah, ini pembakaran biaya, artinya real ya. Apa yang kita dapatkan ketika kita withdraw hasil Bitcoin itu real, betul-betul menjadi uang fiat, seperti itu insentif teman-teman. Di aplikasinya kan ada, ketika teman-teman mengembangkan jaringannya ya dengan referral teman-teman, artinya teman-teman sendiri yang mengembangkan itu nanti akan mendapatkan Bitcoin langsung ya. Di situ tinggal kita klaim aja setiap hari, tergantung berapa banyak referralnya, seperti itu. Nah, itu kan sudah dirasakan oleh para member yang menjalankan ini, dan sudah di withdraw juga gitu loh, dan sudah berhasil juga, dan sudah, artinya sudah dimakan juga gitu loh. Nah, ini kan pembakaran modal daripada core mining ini ya. Sekarang kalau misalkan ini dianggap asal-asalan atau main-main atau tidak serius, project ini tidak mengarah kepada
real betul-betul untuk jangka panjang, saya pikir itu lelucon, sia-sia kan begitu. Nah, karena berhubungan dengan adanya itu bukti logika buat kita, jadi ya apa namanya ya nggak mungkin lah artinya gitu. Nggak mungkin mereka langsung menghilang begitu saja. Artinya mereka membakar uang buat apa dong kan gitu ya. Oke, selanjutnya ini memang di white paper ada ya teman-teman, mungkin bisa dicek, silahkan di aplikasinya kan ada white paper, tinggal klik aja baca, itu panjang banget teman-teman ya. Saya memang buka itu waduh luar biasa panjang sekali white papernya. Bahasa Inggris memang bisa ditranslate ya, pakai software translating silahkan. Di white paper memang dikatakan bahwa nilai dan fungsinya daripada core mining ini similar. Similar itu artinya sama with Ethereum, dengan Ethereum ya. Fungsi dan nilai itu sama. Artinya di sana dikatakan nilai berarti nilainya setara dengan Ethereum. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan memang jika memang itu terjadi, targetnya sama dengan Ethereum. Ethereum sekarang berapa teman-teman ya? Artinya di atas 10 juta ya. Kalau nggak salah ya, 10 jutaan ke atas ya. Ya mudah-mudahan memang per koin bisa terjadi seperti itu dan membantu teman-teman juga. Nah, adapun masalah informasi per bulan katanya bisa withdraw daripada koin core mining ini per bulan dibatasi hanya maksimal 5 koin, yaitu pastinya saya juga nggak tahu ya. Artinya itu hanya baru sekedar info saja. Sekedar info saja, tapi nanti realnya kita ikuti saja ya. Kita kan artinya di sini modal berpengharapan ya, modal berpengharapan, dan kita juga mengikuti ini tanpa keluar biaya fiat ya dan lain sebagainya. KYC juga kita tidak dimintai berbayar dan lain sebagainya ya. Yang bermodal besar kan mereka yang punya project. Triliunan rupiah itu dikeluarkan, digelontorkan untuk membangun sebuah proyek ini bukan hal yang sepele. Saya pikir bukan hal yang main-main gitu ya. Jadi artinya ini kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi itu ada ada informasi lah. Artinya ada informasi sudah terhubung dengan Bitcoin ya, blockchainnya Bitcoin, dan compatible dengan Ethereum ya, seperti itu teman-teman. Jadi compatible dengan Ethereum. Pertama dan satu-satunya di dunia ini project blockchain yang sukses memecahkan atau menyelesaikan masalah. Ini memang namanya adalah metodologi trilema. Kalau saya mengatakan metodologi karena memang ini adalah sebuah penggabungan dari sistem teori teknologi, ada dari 3: decentralized, scalability, kemudian secure ya. Artinya terdesentralisasi, kemudian scalability ini adalah terukur ya, terukur di mana 25% saat ini memang dinikmati dari penambang melalui handphone teman-teman, maksimal 12/12/22 ya, 12 Desember tahun ini. Kemudian secure, keamanan, aman tentunya di sini mengutamakan keamanan ya, dimana Bitcoin ini kan sudah merger kemarin jadi proof of work dan proof of stake ya. Kemudian di sini ditambah juga oleh Satoshi Plus ya, mereka punya teknologi sendiri yang namanya Satoshi Plus teman-teman. Kemarin untuk security dari Halborn memang ada informasi sudah selesai dari Halborn. Artinya ketika sudah selesai dari Halborn, jarak daripada selesai dari Halborn ke mainnet itu kan kemungkinan tidak terlalu lama teman-teman ya. Makanya saya pikir ini layak kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini baik buat kita, karena saya pikir ya kita follower ya. Artinya follower ini ya kita hanya bisa analisis saja langkah-langkah atau perkembangan daripada proyek ini. Mudah-mudahan baik adanya. Amin 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 ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Satoshi ya, BTC-S ya. Satoshi BTC-S1. Ini saya sudah artikan juga sebagai delegasi dari Satoshi Plus Konsensus. Nah, berarti dia itu sebetulnya seorang delegator daripada core ya, core mining ini, menyatakan bahwa CoreDAO telah mempercepat dan menyelesaikan semua protokol ya blockchain dan benar-benar hampir melaksanakan audit ya, hampir melaksanakan audit untuk membangun integrasi rantai untuk transaksi paling aman melalui industri blockchain di pasar global. Nah, di sini artinya sudah mempercepat katanya penyelesaian daripada audit internal mungkin ya, karena memang biasanya ada audit internal, ada audit eksternal. Nah, yang internal ini kemungkinan persiapan mainnet itu tidak asal-asalan teman-teman. Uji kelayakan daripada launchingnya mainnet itu karena berhubungan dengan keamanan akses. Jadi nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa ketika selesai daripada
audit dari Halbon sehari doang 1-4 jam, besoknya langsung launching mainnya. Tidak semudah itu teman-teman. Ini berhubungan dengan teknologi, ini berhubungan dengan pengkodean daripada project ini. Jadi kita harus pahami juga ya, daripada core timnya core mining ini mereka sudah mengeluarkan modal besar, sudah berusaha keras ya. Artinya kita hanya berpengharapan ini mudah-mudahan baik untuk kita gitu teman-teman ya. Kalau bertanya-tanya Bang, emang masih ini benar jalan dan mau menunggu ya? Kalau untuk saya pribadi saya mau nunggu ya kan. Sekemampuan pemahaman saya gitu loh teman-teman. Tapi kan ya terserah, kembali ke teman-teman semua. Kalau pemahaman saya ini layak buat saya tunggu gitu loh ya. Mudah-mudahan ini di bulan ini baik adanya, karena ini sudah kuartal 4 ya. Kalau memang dihitung dari tanggal 16 kemarin sampai sekarang tanggal 15 Oktober, dari 16 September itu sudah 5 minggu ya. Artinya Halborn itu kan bukan 5 minggu, 4 minggu. Halborn itu kan mengatakan audit mereka itu membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu. Nah, memang ketika dihitung dari pertanggal ya sudah mencapai hari terakhir hari ini tanggal 15. Tapi ya kita nggak tahu kan, tidak serta-merta mengandalkan ukuran waktu sesuai daripada logika kita, tidak. Karena teknis itu tidak bisa seperti itu. Ya, terlebih kita bukan bukan pelaksana di lapangan. Ini yang saya sayangkan kadang-kadang, seolah-olah komentator di luaran daripada proyek ini, anggaplah kita nih komentator ya misalkan gitu. Jadi seakan-akan tahu semuanya gitu loh, seakan-akan ahlinya bahwa ini gini begini, akhirnya scam kan ya. Inilah saya masih berpositif thinking untuk proyek ini. Karena kenapa? Karena beberapa info juga kemarin ya di akun resminya juga masih mau update informasi ya. Itu juga salah satu signal bahwa Cordao ini tetap ya, artinya memberikan informasi bahwa ini loh kita masih standby, ini loh. Nah, seperti itu. Makanya dari Cordao sendiri suruh ke kita ini untuk berlatih daripada transaksi di MetaMask teman-teman. Agar apa? Agar terbiasa dan kita tahu titik keamanan di transaksi, jangan sampai salah. Nah, jadi transaksi itu swapping, itu transfer ke wallet lain, nah itu harus dipelajari. Makanya saya pernah buat bagaimana cara buat MetaMask ya, kemudian testnetnya seperti apa, itu ada di video saya sebelumnya tentang testnet ya. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang belum punya, belum tahu nanti belum ketemu, nanti saya di ini aja di di kolom komentar, nanti saya informasiin linknya ya. Oke, lanjut. Ini dari Cordao ya, tapi ini bukan Cordao asli teman-teman ya. Ini samalah, artinya user juga, tapi entah ini moderator atau bukan ya. Artinya saya hanya cari relevansinya saja, informasi-informasi terbaru teman-teman. Yaitu kembali ke teman-teman mau diadopsi atau tidak informasi di luar daripada, kan ada orang yang fanatik. Saya nggak mau terima informasi kalau bukan dari yang aslinya, katanya begitu. Nah, kalau saya pribadi memang berbeda teman-teman. Kalau saya informasi itu saya kumpulkan dari berbagai sisi, dari manapun, karena saya membiasakan diri memandang sesuatu pun dari berbagai sudut. Jadi tidak hanya mengandalkan satu saja. Biasanya kalau dari satu saja, namanya manusia bukan Tuhan, itu udah pasti ada salahnya. Jadi saya melihat dari sumber-sumber lain juga ya. Ini juga saya sudah artikan, artinya adalah jangan dengarkan kebisingan, katanya begitu. Terus kumpulkan lebih banyak core karena mainnet sudah dekat pintu. Jika Anda jatuh ke dalam noise atau kebisingan itu sendiri atau kegaduhan itu sendiri, itu noise trap atau perangkap kegaduhan itu sendiri, maka Anda tidak akan berhasil. Orang sukses itu tidak pernah mendengarkan kebisingan ya. Artinya apapun itu, saya yakin, saya tahu, dan saya juga menyaksikan sendiri komentar-komentar netizen, komentar-komentar padahal dia sendiri mengikuti gitu loh. Artinya orang yang mengomentari sebuah project, dia tahu project itu. Nah, tapi entah sejauh mana dia memahami dan mengetahui itu. Tapi dia langsung mengomentar pedas, mengomentar ini itu segala macam tanpa mau betul-betul memahaminya. Ya, nah itu udah banyak teman-teman seperti itu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja ya. Jadi termasuk core ini pun ya artinya stat di white paper tadi, stat value-nya itu balance dengan Ethereum. Nah, ini pun mungkin ada yang percaya atau yang tidak. Lagi-lagi teman-teman, masalah urusan value itu developer yang lebih tahu.
Mau itu P-Network, mau itu Core, mau itu BTH, itu mereka. BTH mungkin CEO-nya mengatakan $70.000. Kalau yang tidak suka dengan BTH mengatakan halu. Wah, kan gitu. Jadi kalau misalkan memang BTH, ini maaf ya, artinya gini, BTH itu kan tidak selengkap dan tidak sebanyak P-Network. CEO-nya pernah bilang targetnya sudah mencapai 70.000, artinya sudah hampir menggapai value-nya $70.000. Ya artinya begitu. Itu yang memang ekosistemnya tidak sesempurna P-Network. Nah, itu silahkan aja diperbandingkan. Nah, bagaimana dengan kalau yang sesempurna P-Network? Artinya apakah harus di bawah 70.000? Sementara CEO-nya BTH aja 70.000 gitu lah. Menargetkannya informasi seperti itu. Nah, ini lagi yang lebih sempurna P-Network. Nah, itu teman-teman lah yang menerjemahkan. Dan Core juga, Core Mining ini kan di white papernya akan akan coba berusaha untuk membalancing value-nya dengan Ethereum. Ya, tapi tidak bisa kita makan mentah-mentah. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan value itu adalah pemutus terakhir adalah mainnet. Intinya itu teman-teman ya. Oke, ini informasi untuk Core Mining. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap kita sama-sama kita tunggu. Kita tunggu sampai kapan, jangan sampai karena negatif thinkingnya kita, karena kita tidak mau taunya, karena kita tidak sabarnya, ini ditinggalkan begitu saja. Ketika ini real nanti terjadi, yang menyesal adalah kita sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Artinya dulu pun Bitcoin itu luar biasa tidak percayanya orang, termasuk lagi-lagi saya katakan saya pribadi mengalami untuk ketidakpercayaan terhadap Bitcoin dulu. Bahkan saya sendiri yang ada di posisi nyinyirin ya, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi kenyataan sekarang? Yang menyesal ya saya pribadi, kan gitu. Ya, 2009 saya masih ingat. Saya mengenal kripto 2009. Menyesalnya itu luar biasa teman-teman, ketika mengetahui Bitcoin ini luar biasa nilainya. Tambah ketika muncul ETH baru saya agak melek tuh. Gitu teman-teman ya. Jadi itu jangan sampai terjadi ke teman-teman. Bagi yang punya koin, jaga akunnya jangan sampai dihilangkan ya, atau dihapus aplikasinya. Yuk kita sabar, kita tunggu dulu. Ini pintu sudah mulai terlihat teman-teman ya. Nanti kita informasikan apa yang berita membahagiakan buat kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.